Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube saya. Nah teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teknik pengumpulan data pada karya sastra. Mari kita simak bersama penjelasan dari saya ya. Nah, pengetahuan mengenai metode dan teknik penelitian sangat diperlukan dalam sebuah penelitian. Tanpa metode dan teknik penelitian yang tepat, tentu hasil yang diharapkan juga tidak akan kuat secara ilmiah. Metode dan teknik penelitian sangat penting dalam sebuah penelitian karena merupakan cara atau strategi dalam melakukan sebuah penelitian. Dalam penelitian, kita mengenal ada penelitian filologi atau sastra perbandingan, sosiologi sastra, psikologi sastra, hermeneutika, strukturalisme, antropologi sastra, resepsi sastra, feminisme sastra lisan, psikolonial, studi budaya, dan lain-lain. Banyaknya jenis penelitian membuat masing-masing penelitian memiliki metode atau teknik yang berbeda. Pernyataan yang mendasar terkait dari metode dan teknik penelitian adalah apa perbedaan antara keduanya. Nah, mari kita simak penjelasan yang menurut peneliti-peneliti. Nah, berdasarkan Stokas 2006 membedakan metode penelitian atas dua bagian, yaitu metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Menurut Stokas, penelitian kuantitatif adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pendekatan-pendekatan yang dikembangkan dalam ilmu pengetahuan alam dan kini digunakan secara luas dalam penelitian ilmu sosial. Metode-metode kuantitatif merupakan metode yang didasarkan pada informasi numerik atau kuantitas-kuantitas dan biasanya diasosiasikan dengan analisis-analisis statistik. Dalam kajian-kajian media dan kebudayaan, metode-metode kuantitatif lazim diasosiasikan dengan kajian komunikasi massa yang berasal dari Amerika. Nah, dalam kajian-kajian media dan kebudayaan, yang termasuk metode-metode kuantitatif adalah analisis isi, penelitian survei, dan beberapa jenis penelitian arsip. Nah, penelitian kualitatif adalah nama yang diberikan bagi paradigma penelitian yang terutama berkepentingan dengan makna dan penafsiran. Metode ini merupakan khas ilmu-ilmu kemanusiaan yang banyak diantaranya seperti analisis naratif, analisis genre yang sudah dikembangkan dalam bentuk kajian sastra. Nah, pendekatan-pendekatan penafsiran diturunkan dari kajian-kajian sastra dan hermeneutika serta berkepentingan dengan evaluasi kritis terhadap teks-teks. Nah, perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif adalah yaitu analisis isi. Metode paling empiris dalam analisis tekstual yaitu sebuah metode yang bersandar bahwa pengumpulan informasi numerik mengenai teks yang diteliti. Analisis isi semestinya digunakan jika objek analisis adalah beberapa jenis teks yang pernyataannya adalah tentang kuantitas. Jika kita tertarik untuk meneliti makna teks secara citra, semiotika lebih tepat digunakan. Metode ini memungkinkan kita mengembangkan penafsiran sendiri terhadap objek analisis dengan memecahkan atau menjabarkan teks menjadi komponen-komponen unit bermakna. Semiotika sering digunakan bersama-sama. Analisis ini untuk mendapatkan suatu analisis yang mendalam dari serangkaian teks. Analisis ini dapat memberikan suatu nilai terhadap seberapa banyak sesuatu terjadi. Sedangkan semiotika adalah sejumlah penafsiran. Jika kita tertarik untuk meneliti sifat kisah yang diceritakan mengenai suatu tokoh, metode yang bagus untuk digunakan adalah analisis naratif. Jika minat
kita terutama berfokus pada alur atau garis besar cerita, semestinya kita memilih analisis naratif. Dalam pembahasannya kita akan mengetahui beberapa metode penelitian sastra yang digunakan, yaitu analisis isi, analisis naratif, dan sebagainya. Nah, pembahasan kali ini dilakukan dengan menggunakan teknik pembacaan terpadu dan menyeluruh terhadap sumber data, yaitu puisi dalam akun Puisi Langit yang telah dicatat oleh peneliti. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat, dilakukan model pembacaan secara cermat dan seksama, menelaah untuk memahami gaya bahasa dan menentukan karakteristik yang menggambarkan munculnya pujangga milenia yang terdapat pada akun Puisi Langit tersebut. Nah, yang pertama, mencatat data yang ditemukan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, berupa gaya bahasa yang berkaitan langsung dengan munculnya pujangga milenia. Nah, yang kedua, mengidentifikasi dan mengelompokkan data berdasarkan gaya bahasa yang terdapat pada akun Puisi Langit. Nah, yang ketiga, membuat tabulasi data berdasarkan hasil identifikasi dan klasifikasi berdasarkan gaya bahasa yang terdapat pada akun Puisi Langit. Nah, yang keempat, teman-teman, yaitu mendeskripsikan data berdasarkan gaya bahasa yang terdapat pada akun Puisi Langit tersebut. Yang kelima, menganalisis data berdasarkan gaya bahasa yang terdapat pada akun Puisi Langit. Yang keenam, barulah kita masuk kepada menyimpulkan hasil analisis gaya bahasa yang terdapat pada akun Puisi Langit. Nah, sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain agar kita dapat sama-sama belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.